Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani, nomor standbook saya 219111030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang berjudul Desain Program Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendidikan. Dalam desain program pelaksanaan administrasi pendidikan terbagi beberapa bagian. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi persekolahan. Tahap pelaksanaan pada dasarnya menerapkan apa yang telah dilakukan pada tahap persiapan. Menurut Adam Suherman, dikutip oleh Rudi Hastario tahun 2012, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, guru harus mampu mengembangkan faktor-faktor yang ada dalam anak didik. Adapun beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu 1. Perkembangan fisik berhubung dengan kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Yang dimaksud di sini perkembangan fisiknya kita yaitu fisiknya kita harus kuat dan juga tidak lemah. Karena dalam melakukan suatu aktivitas tidak hanya butuh keahlian saja, tetapi fisik juga harus mampu menerima sistem-sistem keolahragaan ataupun kesehatan. Dan yang kedua yaitu perkembangan gerak berhubungan erat dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, indah, dan sempurna. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam pergerakan erat berhubungan dengan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, dan indah. Karena dalam suatu gerakan kita juga pasti kalau bergerak salah, misalnya kalau kita jalan tidak sesuai dengan takar apa yang sesuai yang kita jalankan, pasti kita keseleo ataupun kesandung. Sama seperti yang dijelaskan dalam sini, kemampuan melakukan gerak itu harus secara efisien, indah, maupun sempurna. Dan juga dalam melakukan pergerakan itu tidak boleh secara kasar ataupun secara tindak kekerasan, karena dalam suatu pendidikan ataupun guru maupun terutama guru, kita harus sebagai percontohan oleh murid-murid. Gerak tubuhnya kita harus halus, cara berbicaranya kita juga harus halus, jadi semua harus sempurna. Dan yang ketiga yaitu perkembangan mental. Perkembangan mental berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginteraksikan keseluruhan tentang pendidikan jasmani. Jadi di sini perkembangan mental berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginteraksi keseluruhan tentang pendidikan jasmani. Jadi di sini dijelaskan bahwa perkembangan mental harus berhubungan dengan kemampuan berpikirnya kita. Jadi misalnya kalau kita mau tampil di suatu tempat, pasti kita berpikir kira-kira ini yang saya tampilkan bagus atau tidak, kira-kira ini itu kan termasuk mental. Kita berpikir mentalnya kita baik atau tidak, kita gugup atau tidak, kita bisa melaksanakannya atau tidak. Dan yang keempat yaitu perkembangan sosial. Sosial berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan kompetensi pengelolaan pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran menurut Dediknas yang diikuti oleh Alben Ambarita tahun 2006 diterapkan beberapa indikator. Yang pertama yaitu membuka pelajaran, yang kedua menyajikan materi pelajaran, yang ketiga menggunakan strategi pembelajaran, yang keempat yaitu menggunakan media pembelajaran, yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif, dan yang keenam yaitu memberikan umpan balik, yang ketujuh memberikan motivasi peserta didik, yang ke-8 mengelola kelas, yang ke-9 berinteraksi dengan peserta didik secara komunikatif, dan yang ke-10 menyimpulkan pembelajaran
dan menggunakan waktu secara efektif dan seefisien mungkin. Nah, dalam beberapa indikator yang saya sebutkan tadi, semua tercakup di dunia pendidikan, maupun itu sistem belajar mengajar, sarana prasarana, terus sikapnya kita terhadap murid, sikap yang memberikan umpan balik. Misalnya kita memberikan sikap kepada murid itu, memberikan contoh kepada murid itu seperti apa, terus murid juga memberikan kita sikap itu seperti apa, ya itu yang dimaksud memberikan umpan balik. Dan juga kita harus memberikan motivasi kepada murid-murid, karena dari gurulah murid bisa dapat mengambil motivasi dari gurunya sendiri. Ya, yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi, kearsipan, persuratan, dan kurikulum. Kearsipan secara etimologi berasal dari kata arsip, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu archium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Nah, kearsipan di sini disebut sebagai suatu penyimpanan. Seperti biasanya dalam kata komputernya atau dalam kata sehari-harinya kita, itu kita menyimpan sesuatu bisa dalam bentuk WPS, dalam bentuk dokumen, terus arsip juga memiliki arti yaitu file. Jadi dia itu mampu menyimpan file-file yang ada. Dan ya, arsip juga bisa berbentuk file bermacam-macam. Dia bukan cuma dokumen saja yang bisa menyimpan, tapi bermacam-macam file, bisa foto, video, dokumen-dokumen lain, hasil-hasil presentasi kantor, atau data-data kesiswaan. Misalnya kita jadi guru, kita bisa menyimpan di arsip tersebut. Dan juga arsip di sini dapat dipercaya begitu. Jadi kita menyimpannya tanpa ragu, nanti dilihat orang atau tidak. Itu kita bisa menyimpan arsip itu secara aman, tidak susah untuk dicari. Jadi kegunaan arsip itu sangat mudah. Nah, jelaskan sini kearsipan dalam bahasa Inggris berarti feeling, yaitu file adalah bendanya, sedangkan feeling adalah kegiatannya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kearsipan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengaturan memegang peranan yang penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi, sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Adapun lingkup kegiatan kearsipan antara lain yaitu pertama, penciptaan, penerimaan, pengumpulan arsip. Nah, di sini kita bisa menciptakannya seperti saya jelaskan tadi. Kita bisa membuat file, terus kita bisa, misalnya dosen kita membuat file, kita bisa menerimanya, dan juga tugas-tugas kita bisa mengumpulkan. Nah, itu kan kita mengumpulkan file-file tersebut kan dalam bentuk arsip. Kita harus menyimpan di dalam arsip. Nah, yang kedua yaitu pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan arsip. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan dan pemusnahan arsip. Nah, di sini juga, jadi saya bilang tadi, tergantung kita. Jadi dalam pengelolaan arsip tersebut tidak otomatis bisa terhapus sendiri, bisa terotomatis hilang sendiri, itu dari kita sendiri. Jadi dalam pengelolaan arsip juga kita bisa mampu menyimpan ataupun menghapus arsip tersebut, terserah kita. Tapi di sini kegunaannya arsip sangatlah bagus karena sangat luas wawasannya. Kita bisa menciptakan, menerima, maupun mengumpulkan arsip tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
Pembinaan pegawai dilakukan apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran. Jenis pembinaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembinaan ringan, pembinaan sedang, dan pembinaan berat. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan adalah usaha manusia yang meliputi penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi yang berkenaan dengan masalah keuangan. Administrasi keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Jadi di sini pelaksanaan keuangan juga kan guru kan di suatu sekolah misalnya SD pasti ada bagian tata usahanya, ada bagian-bagian tertentu ya, terutama bagian tata usaha. Dia kan bagian pelaksanaan keuangan. Jadi di situ kita juga sebagai pelaksanaan keuangannya juga harus bersikap jujur, transparan, dan juga harus mampu menghitung apa-apa saja yang pengeluaran dari sekolah dan juga pemasukan dari sekolah. Dan yang ketiga yaitu personal maupun material dalam usaha untuk mencapai pemersatuan tujuan. Secara efektif dan efisien, perlengkapan merupakan kegiatan yang berkenan dengan peraturan sarana yang ada sekolah agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Adapun pelaksananya seperti kartu inventaris ruang ataupun format 2, kartu inventaris barang, dan juga buku inventaris pelaksanaan kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi kesiswaan, humas, dan layanan khusus. Dalam administrasi sangatlah diperlukan bagi kelangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Semua itu tidak lepas dari keaktifan orang-orang yang menguasai administrasi dalam sekolah. Orang yang sering menganggap enteng administrasi tersebut, padahal kalau administrasi ditangani oleh orang-orang yang kurang terampil, maka administrasi tersebut akan berantakan. Keberhasilan pendidikan di sekolah harus ditunjung oleh pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terarah, dan juga terencana. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi juga tidak sembrono, tidak sembarang. Jadi harus secara teratur, terarah, dan terencana. Jadi supaya dalam pelaksanaan administrasi itu kita harus melakukan secara teratur, terarah, dan terencana. Karena adanya tiga hal tersebut, administrasi teratur, dalam pengelolaan administrasi pasti enak juga dilihat, enak dipandang, dan juga pasti kayak langsung begitu, terencana, langsung kayak ibaratnya kita mengerjakan suatu tugas sesuai dengan instruksinya, pasti tugas kita langsung diterima oleh dosen. Sama seperti pengelolaan pelaksanaan kegiatan administrasi kesiswaan. Dan juga di mana dalam pelaksanaannya harus mengikuti arah zaman yang semakin bersaing dan semakin modern. Di sini juga kita harus mengikuti zaman. Tidak boleh zaman dulu kita pakai zaman sekarang kita pakai modelnya zaman dulu. Itu sudah tidak menarik lagi menurut dunia pendidikan. Terus di sini pelaksanaan administrasi kesiswaan, penelitian mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi kesiswaan dibagi berbagai dua macam, yaitu perencanaan. Pelaksanaan administrasi kesiswaan yaitu terbagi dua macam. Yang pertama yaitu perencanaan kesiswaan dalam. Perencanaan kesiswaan ini ada dua macam yang harus dilaksanakan, yaitu
sensus sekolah terhadap calon siswa yang diterima, dan juga calon siswa yang di sekolah menengah pertama tidak dilaksanakan, sedangkan dalam penentuan jumlah siswa yang akan diterima menjadi siswa baru, sekolah dalam perencanaan kesiswaan kegiatan harus dilakukan adalah sensus terhadap calon siswa yang pantuan jumlah siswa yang diterima. Dan yang kedua yaitu penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru, pelaksanaan penerimaan siswa baru dilaksanakan di sekolah dan bisa juga dilaksanakan setelah dibentuk susunan kepanitiaan. Pembentuk susunan kepanitiaan ini berdasarkan hasil musyawarah kepada kepala sekolah, dewan guru, dan staf tata usaha. Dan juga ada beberapa hal yang harus kita melaksanakan sebagai penerimaan siswa baru, yaitu dengan membuat ketentuan persyaratan calon siswa baru seperti surat keterangan kelahiran, surat keterangan kesehatan, surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah, asal, fotokopi, dan tanda lulus. Yang diasahkan fotokopi rapor kelas tinggi, membayar biaya pendaftaran, pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 sebanyak yang diperlukan. Nah, itulah beberapa tahapan-tahapan dalam penerimaan siswa baru. Nah, jadi di sini kesimpulannya yaitu pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku baik itu pendidik maupun yang dididik, dan juga baik itu secara manusiawi, secara berkelompok ataupun secara individual, untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dalam pelaksanaan proses pendidikan, guru sebagai pendidikan harus mampu memberikan arahan sekaligus mampu mengajukan kepercayaan dirinya kepada anak didik melalui kerja yang sesuai dengan kompetensi profesinya sebagai pendidik sekaligus sebagai seorang pengajar. Ya, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.